Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan belajar tentang the nature of management control system. Jadi pada hari ini kita akan membahas bab pertama dari buku Antoni Govindarajan terkait dengan maksud dari sistem pengendalian manajemen itu seperti apa. Baik, kita langsung mulai saja. Nah, ini karena kita membahas tentang sistem pengendalian manajemen, kalau dipisah-pisah, ada 3 kata yang membentuk sistem pengendalian manajemen, yaitu ada kata sistem, ada kata pengendalian, ada kata manajemen. Kita harus tahu dulu, sebelum kita mengerti tentang sistem pengendalian manajemen, masing-masing kata tersebut kita harus tahu terlebih dahulu konsep dari masing-masing kata tersebut. Basic konsep yang pertama terkait dengan pengendalian atau kontrol. Kita ketahui bahwa di dalam pengendalian atau di dalam kontrol ada 4 elemen yang terkait. Yaitu yang pertama adalah detektor. Detektor ini merupakan suatu perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses yang sedang dikendalikan. Jadi dia tugasnya untuk mendeteksi, gitu ya. Seberapa besar apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua adalah asesor. Asesor itu menilai ya. Jadi suatu perangkat atau suatu alat yang menentukan signifikansi dari apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau tadi detektor itu mendeteksi apa yang terjadi, maka di tahapan berikutnya, elemen berikutnya adalah asesor. Dia yang bertugas untuk menilai seberapa signifikankah hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah efektor. Efektor ini adalah umpan baliknya seperti apa. Dan yang terakhir ada communication network atau jaringan komunikasi. Tentunya elemen terakhir ini juga sangat penting ketika suatu pengendalian itu dilakukan, maka jaringan komunikasi itu juga diperlukan, ya. Jaringan komunikasi yang seperti apa? Jaringan komunikasi yang mengirimkan informasi, menyambungkan antara detektor dan asesor maupun asesor dan efektor. Jadi seperti itu. Itulah basic konsep dari kontrol atau pengendalian. Kemudian kata yang berikutnya adalah manajemen. Ya, manajemen kita tahu dan sering sekali kita dengar manajemen. Lalu apakah manajemen itu? Manajemen adalah sekelompok orang yang ada di dalam organisasi yang bekerja bersama-sama untuk tujuan mencapai tujuan organisasi. Di mana proses pengendalian manajemen, ya, kalau tadi kita sudah tahu tentang pengendalian, kemudian yang kedua kita tahu manajemen, maka kalau digabung, proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di semua tingkatan di perusahaan memastikan bahwa orang yang mereka awasi atau karyawan yang berada di level di bawah manajer itu telah menerapkan strategi yang diinginkan oleh manajemen. Seperti itu. Oke, kemudian basic konsep yang berikutnya adalah terkait dengan sistem. Ya, sistem itu apa sih? Mungkin selama ini kita tahu, oh sistemnya kurang bagus, oh sistemnya sudah bagus. Sistem itu apa? Sistem adalah suatu cara yang ditentukan dan berulang. Ya, kalau tidak berulang itu bukan sistem namanya. Jadi kalau dikatakan sistem jika itu sudah ditentukan dan berulang untuk melaksanakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan. Begitu ya. Jadi kita sudah tahu apa itu sistem, apa itu pengendalian, atau apa itu manajemen. Jadi, secara keseluruhan, sistem pengendalian manajemen adalah
suatu sistem atau suatu cara yang berulang untuk melakukan suatu kegiatan pengendalian atau pengontrolan terhadap yang dilakukan oleh manajemen, gitu ya. Sistem pengendalian manajemen, suatu sistem pengendalian atau pengontrolan untuk atau yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Sekelompok orang itu tadi dengan tujuan apa? Ya tujuannya untuk membawa perusahaan ke tujuan perusahaan, mencapai tujuan perusahaan. Seperti itu. Nah, ini ya, manajemen kontrol, pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen itu proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk menerapkan strategi organisasi. Ya, jadi kalau di dalam sistem pengendalian manajemen itu erat kaitannya dengan yang namanya strategi. Ya, karena tadi di dalam basic konsepnya tadi dikatakan bahwa ya semua dilakukan sesuai dengan apa yang dimau manajemen. Kemudian aktivitas apa saja yang ada di dalam pengendalian manajemen? Ada 6 aktivitas, yaitu planning atau merencanakan, coordinating atau mengkoordinasikan, communicating atau mengkomunikasikan, evaluating, mengevaluasi, deciding, memutuskan, dan yang terakhir influencing, yaitu mempengaruhi. Itulah tadi keenam aktivitas yang dilakukan oleh manajemen kontrol atau pengendalian manajemen. Kemudian, nah, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa sistem pengendalian manajemen itu erat kaitannya dengan strategi, ya, maka kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan strategi formulation atau perumusan strategi. Ya, kita tahu strategi itu digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka perumusan strategi itu bagaimana? Ya, perumusan strategi itu adalah ya proses untuk menentukan tujuan organisasi dan strateginya mencapai tujuan itu seperti apa. Itu yang dimaksud dengan perumusan strategi atau strategi formulation. Gitu. Kemudian apa kaitannya strategi formulation dengan manajemen kontrol? Ya, kalau strategi formulation atau perumusan strategi itu adalah proses untuk memutuskan strategi barunya. Ya, strateginya itu seperti apa itu masuk di dalam strategi formulation. Sedangkan pengendalian manajemen adalah proses penerapan dari strategi tersebut. Jadi kalau di strategi formulation adalah proses membuat strategi baru. Kemudian di manajemen kontrol atau pengendalian manajemen itu adalah proses dari penerapan strategi yang sudah dibuat di perumusan strategi atau strategi formulation. Seperti itu. Yang berikutnya, di dalam pengendalian manajemen itu juga dikenal dengan task control. Tugas, ya, pengendalian tugas. Pengendalian tugas ini maksudnya adalah proses untuk memastikan bahwa suatu tugas itu telah dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, ini. Kemudian apa sebenarnya perbedaan antara task control dengan manajemen kontrol atau pengendalian tugas dengan pengendalian manajemen? Ya, manajemen kontrol atau pengendalian manajemen itu tidak pernah dapat direduksi menjadi sebuah ilmu. Sedangkan task control sendiri atau pengendalian tugas itu sistemnya bersifat ilmiah. Kemudian yang kedua, manajemen kontrol atau pengendalian manajemen itu fokusnya pada unit organisasi, sedangkan pengendalian tugas itu fokusnya adalah tugas khusus yang dilakukan oleh unit organisasi.
Jadi kalau pengendalian manajemen itu fokus pada unit organisasinya, kalau pengendalian tugas itu fokusnya pada tugasnya tiap unit gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengendalian manajemen itu berkaitan dengan aktivitas yang didefinisikan secara luas oleh manajer yang memutuskan apa yang harus dilakukan dalam strategi, ya, dalam batasan umum strategi. Kemudian kalau pengendalian tugas itu adalah terkait dengan tugas yang ditentukan yang sebagian besar memerlukan sedikit atau tidak ada penilaian untuk dilakukan. Begitu ya. Kemudian, nah ini, ngomong-ngomong masalah sistem pengendalian manajemen itu erat juga kaitannya dengan penggunaan internet untuk saat ini ya, karena internet kita tahu semakin lama semakin berkembang. Maka internet ini membawa dampak untuk pengendalian manajemen, yaitu antara lain akses instan. Ya, internet menawarkan akses instan sehingga memudahkan manajemen untuk melakukan pengendalian manajemen. Kemudian ada komunikasi multi target. Jadi pengkomunikasiannya itu nggak hanya 2 orang. Ya, kalau kalian video conference itu kan bisa banyak orang. Kemudian komunikasi biaya rendah, ya bukan berarti nggak ada biaya ya, tetap pakai kuota, tetap pakai wifi, ya yang harus bayar biayanya juga tuh. Tapi kan kalau dihitung daripada telepon, nah mungkin biaya internet lebih murah gitu ya. Kemudian yang ditawarkan keunggulan dari internet adalah terkait dengan ada tampilan gambar. Ya, kalau telepon itu tidak ada gambarnya. Kalau kalian video conference bisa menjelaskan, bisa sharing dengan bertatap muka meskipun lewat virtual. Dan yang terakhir, ada pengalian kekuasaan dan kendali pada setiap individu. Jadi semua orang bisa mengendalikan masing-masing gitu ya, perangkat yang ada internetnya itu tadi. Oke. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi di bab pertama buku Antoni Govindarajan terkait dengan pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Jika ada pertanyaan, kalian dapat sampaikan di WA Group yang sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.